semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Bro Hengki. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Baik dong? Baik. Ya, saya minta 2 jempolnya di atas. Yes. Ya, mari kita katakan bersama dalam diri kita masing-masing. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena rahmat dan kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Karena di Mazmur dikatakan, masuklah ke gerbangnya dengan puji-pujian dan ke pelataran dengan ucapan syukur. Amin. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Benar, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari nyanyikan dari awal. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan. Baik. Tepuk tangan di tempat. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo semangat, sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus, Engkau sungguh baik. Sebab Yesus baik. Oh, sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan imanmu, katakan. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, dan Engkau teramat sangat baik Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Mari saudara, katakan dengan imanmu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau Yesus sungguh baik, sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Surya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Surya. Terima kasih Bro Hengki untuk pujiannya yang benar-benar menyemangati kita, menyegarkan jiwa dan raga kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Silakan Pak Surya. Oke, terima kasih Bu Yaya. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Halo. Ya, kalau mungkin lebih tepat saya bilang selamat malam ya, karena di sana malam kan. Yang pagi hanya saya dan Bu Lucy di sini. Jadi kalah suara, saya kalah suara. Harus ngikuti yang malam. Ya, saya share screen sebentar. Ya. Ya, bentar. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mbak. Oke. Selama dua kali pertemuan yang lalu, kita udah bicara tentang gambaran diri kita yang negatif, ada ke arah sana gitu ya. Ada juga gambaran fisik kita yang negatif gitu. Selalu kita bicaranya ke sana. Nah, gambaran diri negatif atau gambaran fisik kita yang negatif, mungkin itu sudah tertanam di dalam diri kita. Apalagi mungkin kalau teman-teman kita suka istilahnya apa, dibully gitu ya. Wah, kamu begini, kamu begini, kamu begini gitu. Nah, ini yang mulai sekarang mau kita perbaiki. Kalau ini sudah terlanjur tertanam di dalam diri kita, ya. Kalau sudah ada di dalam diri kita, ini yang mau kita perbaiki. Mulai sekarang pemulihannya bagaimana kita pulihkan, lalu yang akan datang yang sudah dipulihkan. Lalu kalau Bapak Ibu teman-teman lihat itu di bawah ada plus-plus. Itu bukan panti pijat ya. Bukan pijat plus-plus gitu ya. Tapi maksudnya ada materi yang memang di luar dari self image ini, saya masukkan di situ. Kenapa? Karena ada kaitannya. Nanti di bagian di dalam itu ada pembicaraan masalah setiap hari harus kita ucapkan itu. Nanti di ini setiap hari. Nah, kenapa harus setiap hari? Nah, itu adanya di plus-plus. Karena di materinya nggak ada aslinya. Saya tambahkan. Dan itu pun hanya singkat. Karena yang plus-plus ini sebetulnya satu sesi. Tapi bukan di pemulihan gambar diri, tapi itu di penyembuhan luka batin. Ya, saya coba masukkan ke sini supaya sedikit agak nyambung. Ya, kita mulai aja dengan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 9. Ya, di situ dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, dari kita masih dalam kandungan, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi dari awal sebetulnya sudah ditentukan. Apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu mungkin ingat di perjanjian lama, bahwa di kitab Kejadian, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan secitra dan segambar dengan Allah. Ya.
Jadi memang kita dari awal sendiri sudah diciptakan serupa, ya. Supaya ia, anaknya itu, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ayat ini boleh menjadi pegangan bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah diciptakan segambar dan serupa. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman, jangan suka ngebully ya, jangan suka ngeledek teman-teman kita gitu kan. Wah, dasar ini maaf ya Bapak Ibu ya, saya ngomong apa adanya ya. Nggak bermaksud gimana. Wah, dasar kamu kurus misalnya, seperti tiang listrik, nggak usah lah gitu ya. Wah, wajahmu jelek, nggak usah. Karena kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Kalau kita ngeledek teman kita sama aja kita ngeledek Allah loh ya. Karena kita kan secitra gitu, segambar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesi sebelumnya kita sudah bicara apa? Kita sudah mempelajari tentang bagaimana gambar diri kita yang mengalami kerusakan. Ada kerusakan-kerusakan sehingga menjadi negatif pandangan kita terhadap gambaran diri kita. Lalu makin jauh dari gambar diri yang semula sesuai dengan ciptaan Allah. Ingat, Allah menciptakan manusia sangat baik, gitu ya. Nah, lalu karena gambaran-gambaran diri kita yang negatif, lalu menjadi semakin jauh dengan gambaran atau apa yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan mulai sekarang sampai akan datang, sampai yang keempat nanti yang terakhir, kita akan belajar untuk memulihkan, ya, memulihkan gambar diri kita dari yang negatif menjadi positif. Bagaimana caranya? Kita akan belajar saat ini bersama-sama. Ya. Orang yang memiliki, bentar ini ketutup. Orang yang memiliki gambar diri yang positif, ya, melihat dunia sebagai tantangan untuk dihadapi. Berapa banyak orang yang melihat situasi di dunia saat ini, atau ada yang ngebully dan sebagainya, lalu dia berpikir negatif tentang dirinya. Ya sudahlah, aku memang seperti ini. Aku memang jelek, aku memang begini, ya sudahlah, sudah seperti itu. Nah, kalau gambaran diri kita positif, kita akan melihat semua ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kalau umpamanya orang katakan, wah kamu begini. Nah, supaya tidak seperti yang dia katakan, bagaimana caranya? Ini yang mau kita lihat malam hari ini. Lalu kesempatan untuk melatih kekuatan dan kepercayaan pribadi di dalam Kristus. Kita juga sarana latihan. Kalau sudah terbentuk, sudah tercipta gambaran diri yang negatif, nah sekarang satu kesempatan bagi kita untuk memulihkan. Bapak Ibu, saya juga suka ya mendapat bully dari orang, mendapat ini. Yang ini nih, dia katakan, wah ini ya seperti lapangan terbang gitu kan. Wah pesawat bisa mendarat dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, nyamuk aja nggak mungkin bisa berdiri di sini, pasti kepleset karena licin gitu ya. Ya sudahlah. Itu bukan satu masalah bagi saya. Kesempatan. Buat kepercayaan diri. Ini bukan masalah gitu kan. Bahkan saya kadang-kadang Bapak Ibu, ini saya manfaatkan untuk sarana khotbah saya. Sarana khotbah saya. Saya suka bilang, nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini gitu ya. Saya bilang, kalau ini artinya apa ini? Ini artinya pemikir. Kalau orang yang di sini kosong ini pemikir. Kalau yang di belakang sini artinya pinter. Gitu ya. Kalau sini kosong artinya lu pikir lu pinter. Jadi suka saya gunakan sebagai sarana buat itu gitu ya. Jadi sarana-sarana itu saya gunakan. Saya nggak inilah dengan ini. Apalagi Bapak Ibu waktu dulu kan, sekarang juga banyak malah ya. Gigi saya kan satu demi satu hilang nih. Kalau sekarang udah hampir semua hilang. Kalau dulu waktu hilang 1, 2, ada yang bilang, wah itu giginya begini. Saya nggak peduli, malah saya gunakan sarana juga. Wah ini ventilasi supaya ada pertukaran udara di dalam mulut. Biarkan aja gitu bagi saya. Ini kesempatan bagi saya untuk memulihkan gitu ya, menimbulkan kepercayaan. Nah, dengan anugerah Tuhan dapat secara efektif mengubah lingkungan. Artinya apa? Dengan contoh kayak tadi, saya dengan ini seperti dia bilang, wah ini nyamuk aja kalau berdiri di sini kepleset gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa lah. Akhirnya orang melihat, Pak Surya ini kok
nggak tersinggung ya diucapin seperti itu. Kenapa harus tersinggung? Dia ngeledek saya, dia ngeledek Tuhan kok. Saya pikir gitu ya. Karena saya secitra, segambar dengan Tuhan. Sederhana aja kalau saya. Lalu bersama Yesus dapat menghasilkan hal-hal penting bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melihat diri kita selalu negatif, akhirnya kita malah terbelenggu dengan yang negatif itu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pikiran kita terkunci dengan hal-hal yang negatif terus. Saya orangnya memang begini, saya begini, saya begini. Apalagi saya suka katakan gini, saya suka ngajak tim gitu ya kalau pelayanan. Selalu dia bilang, aku tidak layak. Aku tidak layak. Akhirnya apa? Dia nggak akan pernah bisa mau pelayanan. Selalu bilangnya aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mau jujur, siapa sih di antara kita yang layak? Layakkah saya untuk menyampaikan firman? Tidak, saya juga orang berdosa. Gitu kan? Tapi kalau semuanya seperti itu, kapan kita mau melayani? Justru dalam ketidaklayakan itulah Tuhan sudah layakkan, dan saya mau membalas kasih Tuhan. Kita pelayanan. Akhirnya apa? Dengan demikian menghasilkan hal-hal penting. Hal-hal penting. Contohnya apa? Saya pelayanan ke sana sini, saya menyampaikan firman. Kan banyak yang istilahnya terberkati melalui firman-firman yang saya sampaikan. Bahkan sekarang saya suka ngomong gini loh, kalau ditanya ya, suka ada yang nanya, Pak Surya pelayanan udah kemana aja? California. Gagak kan? Gagak. Oh, ke California? Iya, via Zoom. Via Zoom-nya dalam hati. Iya, via Zoom. Saya bilang, oh hebat. Kapan ke California? Oh kemarin, saya bilang. Sekarang ke California cepat kok, 2 detik sampai. Malah waktu itu pernah saya habis ngasih di sini, begitu selesai saya masuk ke Palembang. Ada yang bilang, wih Pak Surya dari California ke Palembang langsung. Iya dong, saya bilang, cepet sekarang California Palembang tuh 2 detik sampai. Gitu ya. Nah, hal-hal positif seperti itu ya bisa kita lakukan. Nah, prinsip-prinsip apa ini? Pemulihan gambar diri. Saya agak ketutup gambar saya ini. Seseorang yang tidak mampu menjadi diri sendiri disebabkan karena terperangkap hal-hal tertentu. Ada orang yang nggak bisa mengembalikan gambaran diri positifnya. Dia tetap pada gambaran diri yang negatif. Kenapa? Karena dia terperangkap. Nggak mau berubah. Terperangkap. Contohnya apa ya? Oleh karena itu dibutuhkan jalan keluar. Nah, orang-orang yang punya gambaran diri negatif, artinya orang-orang yang masuk dalam perangkap itu. Kalau dia nggak mau keluar dari perangkap itu, ya dia tetap berada dalam posisi mempunyai pandangan diri yang negatif. Pandangan fisik yang negatif. Gitu ya. Karena itu butuh jalan keluar, supaya kita nggak terbelenggu oleh perangkap itu. Sekarang kita lihat, aduh ini yang saya ketutup, gimana yang ngilanginnya ya? Apa ini nomor 1 ini? Nomor 1 apa itu? Perangkap penampilan. Oh, perangkap penampilan. Yang saya ketutup soalnya. Perangkap penampilan. Ya. Saya harus memenuhi standar tertentu supaya saya merasa berharga dan dapat menerima diri saya. Ada orang yang berpikiran penampilan saya harus sedemikian rupa supaya saya harus memenuhi standarnya. Standarnya seperti apa sih? Ya. Baru saya merasa berharga. Ya. Dan dapat menerima diri sendiri. Baru seperti itu. Contoh ya, contoh Bapak Ibu. Ini kalau kebetulan sama, maaf ya. Ini saya cuma contoh aja. Ada orang yang dia tidak percaya diri kalau tidak pakai parfum. Ada yang seperti itu. Akhirnya, ya kalau wanita mungkin identik ya. Wanita itu biasanya nggak ketinggalan lah parfum gitu ya. Tapi ada orang yang dia tidak pede, dia tidak percaya diri kalau tidak pakai parfum. Dulu saya, Bapak Ibu sekalian, dulu wow udah segala macam ya. Baju pakai parfum, pakai deodoran begitu ya. Segala macam dipakai. Saya nggak tahu, orang-orang mungkin malah mual kali ya. Ada bau deodoran, ada bau parfum, segala macam gitu. Belum lagi baju ini saya simpan di lemari pakai kapur barus.
Waduh, jadi kayak apa? Tapi dengan saya pakai itu saya percaya diri. Ada orang yang itu menjadi standar, ya. Atau mamanya kalau yang wanita dia punya dandanan. Dandannya harus standarnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu dia nggak percaya diri. Atau yang pria juga sama lah. Mungkin ada yang harus berpakaian seperti ini, harus penampilan seperti ini, gitu. Bahkan ada yang begini. Kemarin ini saya pelayanan kemana gitu ya. Ada dia berkata begini, Pak, saya kalau keluar rumah, kalau di tas saya tidak ada minimal 10 juta, saya nggak pede. Akhirnya apa? Dia paksakan itu di tas itu minimal harus 10 juta. Meskipun begitu pulang uangnya utuh. Karena nggak ada yang dipakai gitu kan. Tapi begitu dia di dompetnya atau di tasnya ada 9 juta, dia nggak percaya diri. Dia nggak pede. Nah, harus memenuhi itu ya, perangkap-perangkap seperti itu. Suatu tipuan umum yang cenderung dipercaya. Ada yang bilang kesuksesan akan membawa kepuasan dan kebahagiaan. Ini juga nggak bisa dikatakan benar lah gitu ya. Sukses itu nggak jaminan bahagia, nggak jaminan kebahagiaan. Tapi sukses bagian salah satu yang menyebabkan kebahagiaan, betul. Tapi bukan itu satu-satunya. Kegagalan dalam memenuhi mengancam rasa aman dan pemulihan gambar diri. Nah, kita harus keluar dari ini. Makanya suka ada yang bilang kan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Itu kan memang nyatanya kayak gitu, Bapak Ibu Saudara kasih. Coba kita renungkan. Contohnya saya. Apakah saya nggak pernah gagal? Pernah. Gitu ya. Di dalam pewartaan apa segala macam, apa saya nggak pernah gagal? Pernah. Tapi di dalam kegagalan itu, mari kita lihat diri sendiri, mari kita koreksi apa yang kurang, apa yang salah kita perbaiki. Nah, kita harus berani keluar ke situ. Ya. Dalam pemulihan gambar diri. Akibat dari orang-orang seperti ini, dia akhirnya apa? Takut gagal. Segala sesuatu takut gagal. Perfeksionis, ya segala sesuatu harus sempurna. Saya ketemu nih, teman-teman yang kayak begini nih, di Bandung. Pelayanan sama-sama pewarta. Perfeksionis orangnya. Harus sempurna. Makanya dia nggak pernah berani terima undangan pewartaan yang waktunya terlalu mepet. Ya. Harus dari jauh-jauh gitu, dia harus menerima. Lalu orang-orang kayak gini yang dikejar apa? Sukses. Karena dia percaya dengan sukses itu orang baru bisa menerima dia. Akhirnya memanipulasi. Dia sebenarnya tidak seperti itu, gitu ya, dimanipulasi segala sesuatunya. Nah, kebenaran firman Tuhannya kita baca ayatnya, firman Tuhannya bilang apa? Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena kesuksesan, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena itu ya, tapi karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Iman. Nanti Bapak Ibu juga bisa dapat ini ya, dapat materi-materi ini nanti saya kirim. Lalu inti dari pembenaran yang pertama, karena kita tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaan di dunia ini. Kita nggak mungkin menjadi sempurna, Bapak Ibu. Saya yang menjadi pewarta juga bukan berarti saya sempurna. Ya. Malah kalau di Yakobus kan dibilang jangan kau mau menjadi guru, karena guru akan dihakimi lebih lah dibanding yang lain. Ya. Lalu apalagi, bahkan usaha terbaik kita untuk mencapai pembenaran diri adalah seperti kain kotor bagi Tuhan. Artinya nggak mungkin ya, mencapai pembenaran diri yang betul-betul, yang sempurna, nggak mungkin bagi kita. Tetapi mari kita mengarah ke sana. Ya. Ini ayatnya. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Nanti Bapak Ibu boleh baca Yesaya 64 ayat 6. Bacanya boleh lengkap dari ayat 1 jadi supaya lebih mengerti. Ya. Tapi meskipun seperti itu, Tuhan mengasihi kita. Sehingga yang
mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kebenarannya sendiri, yaitu memampukan kita layak dan pantas di hadapannya. Coba Bapak Ibu sekalian, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, bukti bahwa Allah mengasihi kita, itu terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita lihat ya, Adam dan Hawa tadinya kan tinggal di Taman Firdaus. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa, akibatnya relasi atau hubungan dengan Allah semakin terputus, semakin jauh terputus, tapi Allah tetap mengasihi. Contoh mengasihi apa? Pertama, Adam dan Hawa itu kan dikasih pakaian. Ya pakaiannya jangan bayangkan seperti kita gini ya, dikasih batik begitu. Zaman itu belum ada batik, apalagi dikasih jas. Adamnya dikasih jas, Hawanya kasih pakaian pesta kan belum. Dikasih pakaian dari daun. Lalu Allah tetap mengasihi kita, berusaha. Inisiatifnya dari Allah supaya relasi ini semakin baik, makanya diturunkanlah nabi-nabi. Sehingga puncaknya, karena ini tidak terjadi juga, puncaknya diutuslah anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu itu semua. Ya. Akhirnya apa? Supaya kita layak dan pantas, ada relasi kembali dengan Tuhan, dengan Allah. Kasih, Allah itu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu sekasih, apapun yang terjadi, dalam situasi apapun, jangan lupa Allah tetap mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, nanti silakan cari di YouTube ya, ada yang namanya Laura Laura Lazarus. Dia seorang pramugari yang pesawatnya jatuh di Solo. Ya, tapi dia tertolong, dia hidup. Hanya dia mengalami operasi banyak sekali karena dia cerita ininya hancur, bola matanya sampai lepas, ya. Lalu tulang di sini patah, tulang sini patah, kaki patah, gitu kan. Harapan hidup sudah tipis. Lalu dia mengeluh terus sama Tuhan, Tuhan, Engkau kan bisa buat aku seperti ini, Kau kan begini, Kau kan begini. Akhirnya timbul kesadaran dalam dirinya. Kenapa aku harus mengeluh terus sama Tuhan? Kenapa harus minta terus dengan Tuhan? Minta ini, banyak ketidakpuasan. Kenapa saya tidak berubah bersyukur kepada Tuhan? Tuhan bersyukur, Engkau sudah memberi saya kehidupan, Engkau sudah memberi saya ini, sudah memberi saya. Bersyukur. Apa yang tidak mampu bagi Tuhan? Dan apa yang Tuhan tidak mau lakukan yang terbaik buat kita? Bukti Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu nanti coba lihat, terharu lah kalau melihat itu ya. Silakan cari di YouTube, nanti cari aja, ketik aja Laura Lazarus. Kesaksian seorang pramugari. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata dunia ini. Ya. Dunia ini itu bukan dalam arti dunia apa ya yang bulat ini ya, bumi, bukan arti yang bumi ini. Ya. Dunia di sini adalah kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena kasih, Allah mengasihi kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekasih, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Punya anak satu-satunya lah ya. Punya anak satu-satunya. Kalau Allah kan sudah tahu nih, bahwa anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita dengan cara memberikan nyawanya. Ya. Kita mah jangan ke situ lah, jangan sampai anak kita yang cuma satu-satunya disalib gitu, bukan seperti gitu. Kalau anak kita mau jadi pastor aja kan kita bilang, aduh kamu itu anakku satu-satunya, nanti keturunanku habis dong gitu ya. Padahal kan itu sesuatu yang baik gitu ya, padahal ya. Tapi lihat, Allah dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan mengalami satu penderitaan nantinya kan sampai disalib di kayu salib. Kenapa? Karena kasih. Karena kasih. Dan ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Bapak Ibu kan mungkin udah menjadi orang tua ya, udah punya anak ya, gitu. Apa yang nggak kita korbankan buat anak kita? Betul nggak?
Apa yang nggak kita berikan buat anak kita? Bukan anak kita, anak Bapak Ibu ya, saya nggak ikut andil di sana. Kalau anak kita kan saya ikut andil. Apa yang nggak Bapak Ibu berikan buat anak Bapak Ibu? Kenapa mau memberikan seperti itu? Karena kasih, betul? Karena kasih kepada anak, makanya rela mengorbankan. Sama, Allah juga karena begitu mengasihi kita, sehingga dia rela melakukan apapun juga. Memberikan anak yang tunggal. Nah, yang perlu kita renungkan sekarang, apa yang kita berikan bagi Tuhan, gitu loh. Apa yang kita berikan bagi Tuhan? Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bahkan dia rela memberikan anaknya, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, itu yang harus kita renungkan. Itu di luar sedikit dari materi ya. Gitu. Lalu perangkap yang kedua, perangkap pengakuan. Saya harus diakui, saya harus diterima oleh orang-orang tertentu, baru saya merasa diri saya berharga. Misalnya di dalam satu kelompok, di dalam satu persekutuan, lalu dia berusaha apa? Aku harus diakui. Nah, untuk diakui itu kadang-kadang harus menjadi punya jabatan lah. Misalnya di dalam satu persekutuan. Aku harus jadi koordinator, aku harus jadi sekretaris, aku harus jadi wakil, harus jadi bendahara, harus jadi apa, supaya aku diakui. Karena kalau tidak seperti itu mungkin merasa tidak diakui. Nah, ada orang-orang yang perangkapnya seperti ini. Makanya kalau dia masuk persekutuan, kalau tidak diangkat menjadi tim, apalagi timnya harus misalnya harus jadi koordinator misalnya gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi seperti itu, dia mundur. Dia merasa tidak diakui, dia merasa tidak berharga dalam dirinya. Nah, akibatnya orang-orang seperti ini apa? Menjadi takut tertolak. Dia takut ditolak. Dia mau gabung, diterima nggak ya aku? Bisa nggak ya aku menjadi ini? Bisa nggak ya aku nanti menjadi ini? Gitu ya. Akhirnya apa? Dia takut ditolak. Caranya apa? Ditunjukkan dengan ketidakmampuan untuk memberi dan menerima kasih. Orang seperti ini nggak bisa dia memberikan kasihnya. Berusaha menyenangkan orang lain dengan harga apapun, sensitif terhadap kritikan. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang sensitif, nggak mau dikritik. Saya pernah ketemu orang yang begini. Sebetulnya dia pengen diakui, pengen dinyatakan berharga. Lalu dia kemas sedemikian rupa, seolah-olah dia minta evaluasi, minta dievaluasi. Contoh ya. Ini contoh di Bandung ya. Bukan Pak Hengki ini, bukan Pak Hengki ini. Tim pujian misalnya, tim pujian. Bukan Pak Hengki ya, Pak Hengki tadi nyanyi bagus. Bukan Pak Hengki. Dia udah jadi WL, worship leader. Udah jadi WL, udah gitu. Nah, dia kepengen dapat pujian. Pengen dibilang, wah kamu itu hebat, kamu itu bagus, begini-begini. Padahal banyak hal yang harus diperbaiki. Lalu dia tutup, dia kemas. Gayanya minta masukan. Tolong dong kasih masukan ke aku, gimana tadi waktu aku bawakan ini, gimana waktu begini gitu misalnya. Nah lalu yang ditanya itu jujur. Oh tadi salah lu, harusnya begini, jangan begini, ini lebih bagus kalau begini. Jujur orang yang diminta itu. Akhirnya apa kan dia nggak dapat. Yang diharapkan dapat pujian, yang dapat penghargaan, dia nggak dapat. Malah dikritik kesannya. Akhirnya dibilang, dasar kamu gak ngerti aja, gak ngerti caranya jadi WL, gak ngerti lagu, gak ngerti ini. Akhirnya marah, sensitif. Nah, orang-orang yang seperti ini terperangkap. Saya sering ngomong sama orang-orang gitu ya, kalau nggak siap dikritik, jangan nanya. Jangan minta dievaluasi. Karena evaluasi itu pasti muncul yang negatif-negatifnya. Yang kekurangannya pasti muncul. Namanya kan evaluasi kan? Gitu. Kalau nggak siap dengan itu, jangan nanya. Udah lewati aja. Malah lebih aman. Saya suka bilang gitu ya. Kebenaran firman-Nya apa? Kita diterima oleh Tuhan. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah ini Bapak Ibu, saya lupa ya karena udah terlalu cukup banyak saya ngasih renungan di sini. Saya lupa pernah cerita nggak? Awal saya mau menjadi pewarta, kan menjadi pewarta tidak semudah itu.
ada sekolahnya, ada kursusnya gitu kan, ada pelatihannya dan sebagainya, nanti ada penilaiannya dan sebagainya lah gitu ya. Nah, pada saat saya mengikuti TC namanya training course, ikut TC untuk menjadi pewarta, training course untuk menjadi pewarta, banyak orang-orang yang berkata seperti ini, sampai ke telinga saya. Banyak yang berkata seperti ini, "Si Surya mau jadi pewarta, percuma nggak akan lulus," katanya. Bayangkan Bapak Ibu, sampai saya lagi ikut loh ya, lagi ikut training course gitu kan. Wah, dengar suara-suara kayak gitu, "Nggak akan lulus," katanya. Artinya apa? Orang-orang ini mendoakan saya tidak lulus. Nah, saya salah satunya pegang ayat ini. Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa yang dapat melawan? Artinya gini, waktu itu saya katakan, masalah saya jadi pewarta atau tidak, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya mereka. Gitu kan? Meskipun mereka berdoa supaya saya nggak lulus, kalau Tuhan menginginkan saya lulus, saya pasti lulus. Begitu juga sebaliknya. Kalau mereka mendoakan saya lulus, tapi Tuhan tidak berkenan, saya pasti tidak lulus. Saya serahkan sama Tuhan. Yang penting saya ikuti dengan serius. Nyatanya lulus, Bapak Ibu. Setelah lulus, mereka berubah lagi. Si Surya lulus jadi pewarta, percuma, nggak akan ada yang ngundang. Saya bilang, itu urusan Tuhan. Masalah Tuhan mau ngutus saya kemana, itu urusan Tuhan. Nyatanya Bapak Ibu sudah kasih, nyatanya saya sekarang bisa sampai ke California, meskipun hanya suara dan gambar. Ya kan, hanya suara dan gambar yang ada di sana. Sekarang Bapak Ibu kan cuma lihat gambar saya gerak gitu ya, dan suara. Ya. Ia di 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Tuhan kasih karunia itu. Ya. Oh, ini sampai 39 ya. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah, dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak akan ada yang bisa, Bapak Ibu. Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan, itu bukan kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah bumi, ataupun segala suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Enggak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, Bapak Ibu. Galatia 4 ayat 57. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Kita ahli warisnya Allah. Ya. Lewat penebusan darah Kristus, kita yang dahulu terpisah dari Tuhan, ingat Bapak Ibu, Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan karena dosa, sekarang telah diampuni dan diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Kita menemukan pengampunan, rekonsiliasi, dan penerimaan total melalui Kristus, sehingga kita berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih kita justru yang pakai syarat. Ya. Kita mau mengasihi Dia, syaratnya ini. Tapi kalau kasih Tuhan tanpa syarat. Nah, perangkap yang ketiga, perangkap merasa bersalah, merasa tertuduh. Barang siapa gagal, termasuk dirinya sendiri, tidak layak dikasihi dan pantas dihukum. Oke? Ada yang berpikiran seperti ini. Ini perangkap, Bapak Ibu.
wah saya udah bersalah nih, ya sudah, saya udah nggak bisa apa-apa, karena orang-orang bersalah, tertuduh, masuk. Jadi saya tidak layak dikasihi, tapi sesungguhnya layak dihukum. Bersyukurlah gereja kita mempunyai satu sarana yang paling bagus, yaitu sakramen tobat. Jadi orang-orang yang merasa gagal, yang merasa masuklah ke sakramen tobat. Di situ kita akan melihat bahwa Allah sesungguhnya mengasihi kita dan kita layak di hadapan Allah dan tidak akan mendapatkan hukuman. Bahkan dapat pengampunan. Jangan merasa aduh aku orang. Jadi selalu menekankan dirinya aku bersalah gitu ya. Enggak. Jangan seperti itu. Itu perangkap Bapak Ibu. Kesuksesan dan kegagalan seringkali menjadi patokan untuk menilai diri kita dan orang lain. Ada yang berpikir, kalau aku sukses, aku diberkati Tuhan. Tapi kalau aku gagal, aku tidak diberkati Tuhan. Tuhan nggak pilih-pilih seperti itu. Jadi, banyak Bapak Ibu. Wah, orang itu yang sukses ya. Wah, diberkati oleh Tuhan. Waduh, si itu hidupnya juga susah begini. Wah, kayaknya dia hidupnya nggak benar deh, sehingga Tuhan nggak mengasihi dia, tidak diberkati. Enggak, Tuhan nggak beda-bedakan. Kesuksesan dan kegagalan bukan menjadi patokan untuk menilai diri kita, juga orang lain. Ini mengakibatkan pula menarik diri dari Tuhan dan orang lain, serta lari dari kegagalan. Orang-orang yang seperti ini, dia menarik diri. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau dia merasa bersalah gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu selalu ditekankan kepada dirinya, akhirnya apa? Berdoa pun nggak mau. Aku tidak layak. Aku orang salah. Kalau aku berdoa didengar nggak sama Tuhan? Memang ada ayat yang berkata, yang membuat Allah tidak mendengar karena dosamu. Betul. Ada ayat seperti itu. Tapi ingat, kalau kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, masuklah ruang sakramen taubat. Di situ kan diselesaikan. Tapi jangan begini ya Bapak Ibu ya, tenang aja ada sakramen tobat ini, sekarang aku berbuat seenaknya lah, nanti masuk sakramen tobat juga beres. Itu nggak bisa, gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi akhirnya itu malah dijadiin sarana yang untuk pembenaran diri kan. Itu nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau kita tergelincir dosa, jangan selalu merasa tertuduh, selalu merasa bersalah, tapi mari masuk ruang sakramen tobat. Saya kayaknya pernah cerita di sini bahwa saya juga pernah mengalami, saya membantu teman yang mau menggugurkan kandungan. Pernah cerita kalau nggak salah ya. Ada teman, karena dia CLBK, cinta lama bersemi kembali, lalu mantan pacarnya itu hamil karena dia, lalu dia nggak mau menggugurkan kandungannya, saya memberi jalan. Saya kasih tahu ini loh dokter yang bisa, yang mau bisa menggugurkan, mau menggugurkan gitu kan tanpa dengan alasan medis yang tepat. Datang aja ke sana, jam prakteknya ini, alamatnya ini, lalu dia datang, digugurkanlah bayi itu, gitu kan. Nah, saya merasa bersalah banget di situ. Akhirnya saya tahu, waduh ini si bayi itu nggak jadi lahir karena andil saya kan. Kalau saya nggak kasih tahu, bisa aja bayi itu sebetulnya tetap lahir. Karena dia udah berusaha dengan berbagai macam cara supaya terjadi keguguran, nggak terjadi terus gitu loh. Terjadinya setelah saya tunjukin alamat dokter yang mau dan bisa. Artinya si bayi itu tidak lahir karena saya merasa berdosa banget. Nah kalau saya terkungkung dengan itu, perasaan bersalah itu, sampai sekarang saya nggak bisa apa-apa. Mau berdoa, aduh Tuhan saya orang bersalah. Mau minta ampun, aduh Tuhan saya bersalah. Nah saya gunakan sarana itu. Saya masuk ke ruang sakramen tobat. Tapi saya nggak gunakan, tenang aja kan, nanti saya cari lagi siapa yang mau menggugurkan kandungan lagi, saya bantu lagi, udah gitu ngaku mau tobat lagi, itu nggak bisa ya kayak begitu ya. Itu bukan ke situ arahnya. Firman Tuhannya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah, itu Qur'annya ya, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dia lagi-lagi tentang kasih.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Indah kalimat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Nah, karena kasihnya itulah Ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagus kalimat ini. Ada juga firman yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, tapi Tuhan yang memilih kita. Ayat 11, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Nanti Bapak Ibu coba lihat di 1 Yohanes 4 ayat 20. Nah, saya tiba-tiba teringat itu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Di situ dikatakan, orang yang atau barang siapa yang berkata bahwa dia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, ia penipu. Kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau, I love you, Tuhan, misalnya kayak gitu ya. Tapi dia membenci saudaranya, Tuhan katakan penipu. Kenapa? Bagaimana orang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dia tidak bisa mengasihi. Cocok dengan ayat ini. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Karena Tuhan bilang seperti itu. Ya. Nanti Bapak Ibu baca juga Roma 5 ayat 6-11, 2 Korintus 5 ayat 9. Ya. Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus telah menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga kita dikasihi oleh Tuhan. Kristus mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Nah ini terbukti Bapak Ibu. Waktu Yesus mau disalib, waktu Yesus mau menyerahkan nyawanya kepada Allah, Yesus nggak pernah bilang, aku mau mati nih. Nanti orang-orang yang di bawah sana, nanti kalian mengasihi aku nggak? Nanti kalian menghormati aku nggak? Nggak seperti itu, betul? Nanti kau akan nuruti aku nggak? Tuhan nggak tanya seperti itu waktu dia mau menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Tapi Tuhan lakukan semuanya itu mengasihi kita tanpa syarat. Nyatanya kita nggak mengasihi Tuhan juga, Tuhan tetap menebus dosa kita. Tapi keterlaluan lah kalau kita nggak mengasihi Tuhan ya. Karena kita juga kan sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita banyak alasan untuk tidak bisa atau tidak mau mengampuni diri sendiri. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Mengampuni diri sendiri atau diampuni. Terus tenggelam dalam rasa bersalah atau dosa. Hal ini akan membawa kita semakin terpuruk. Saya suka bilang begini. Kita mungkin punya dosa. Contoh yang tadi saya bilang membantu teman menggugurkan kandungannya. Saya merasa berdosa nggak Bapak Ibu? Berdosa. Bahkan itu menurut saya dosa besar itu. Itu nggak main-main dosa itu. Ya. Nah, tapi pada saat saya masuk ruang sakramen tobat, saya mengakui semuanya itu, saya minta ampun kepada Tuhan melalui pastor yang ada di depan saya itu. Lalu Tuhan sudah mengampuni saya, ya saya harus bebas gitu. Karena Tuhan sudah ampuni. Berapa banyak Tuhan sudah ampuni, justru kita yang nggak mengampuni diri kita sendiri. Kita terkungkung dengan rasa bersalah tadi. Padahal kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sudah ampuni, tapi kita, waduh ya, tapi kan aku begini, tapi kan aku pernah bersalah. Nah seperti itu. Ya. Kita justru yang banyak tidak mau mengampuni. Ya. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin mempunyai pilihan. Berusaha membereskan dosa kita dengan meratapinya sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Ya. Meratapinya kepada Tuhan ya. Mencoba menyangkal bahwa telah berdosa, meskipun tahu bahwa telah berdosa. Lalu menyerahkan gagasan untuk menggunakan rasa bersalah sebagai penebusan dan pengampunan Kristus. Artinya apa? Ya itu tadilah, intinya kita ngaku dosa. Ya, kita ngaku dosa. Intinya ke situ.
Mana yang menjadi pilihan kita? Karena Kristus dan penebusannya, kita telah diampuni dan sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. Tinggal kita bertobat dan bersyukur. Kita mau pilih yang mana? Pilih yang ini, membereskan sendiri dengan usaha sendiri, atau mau yang menyerahkan diri kepada Kristus, kepada Yesus. Itu pilihan. Saya kira harusnya kita pilih yang ini ya, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Lalu perangkap malu terhadap diri sendiri. Pribadi saya buruk. Saya sudah begini, tidak bisa berubah. Saya tidak memiliki pengharapan. Perangkap ini mengikat orang menjadi pesimis dan putus asa dengan harga diri yang buruk. Saya pernah ketemu teman ya Bapak Ibu, saya pernah ketemu teman, dia bilang gini, aku memang udah seperti ini. Mau terima silakan, nggak mau ya sudah. Gitu. Ya kita harus berubah, gitu kan. Ini perangkap malu terhadap diri sendiri. Saya ingat pertemuan kita yang lalu, Bu Yaya ngasih sharing ya Bu Yaya ya. Bu Yaya itu termasuk mungil bonsai. Betul, Pak. itu Bu Yaya sendiri yang sharing loh ya. Jadi saya coba pakai itu ya. Nah, kalau terperangkap dengan ini, waduh saya orangnya kecil, saya semampai gitu. Kemarin Bu Yaya bilang semampai ya, semeter tak sampai. Saya seperti ini, tapi nggak mau berubah. Akhirnya kita terperangkap, menjadi orang pesimis. Begitu ketemu orang, kepercayaan dirinya hilang. Gitu ya. Malu. Apalagi kalau kumpul sama teman-temannya tinggi semua, misalnya Bu Yaya yang katakanlah rendah sendiri gitu kan, dia merasa malu. Padahal nggak perlu kan. Kemarin saya katakan pohon bonsai lebih mahal loh daripada pohon yang aslinya gitu ya. Merawatnya juga susah itu. Nah, perangkap-perangkap seperti ini, kita harus keluar dari sini. Ya. Pribadi saya buruk, saya tidak begini, tidak bisa berubah. Ya memang kalau tinggi badan mungkin nggak bisa berubah, tapi pandangan kita harus bisa berubah. Ya, perangkap-perangkap seperti ini. Maaf ya Bu Yaya saya pakai, soalnya kemarin Bu Yaya sendiri yang cerita. Kalau enggak kan saya juga nggak tahu kan, lihat dari sini close up terus kan lihatnya. Betul, kelihatannya tinggi ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita baca firman Tuhannya, sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ya, Yesus sudah dikurbankan bagi kita, maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama pandangan-pandangan kita yang seperti itu, yuk kita buang. Ya, jangan kita pakai lagi. 2 Korintus 5, 16, 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Tuhan tidak melihat kita dengan ukuran yang biasa dipakai oleh orang. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita semua ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, pemikiran kita, pandangan kita juga marilah kita perbarui. Seperti yang tadi saya katakan, ini nih kadang-kadang diledek-ledek orang gitu ya dengan seperti ini. Licin lah, nyamuk nggak bisa hinggap di sini. Makanya nggak pernah ada gigitan nyamuk di sini karena pasti tergelincir. Silakanlah orang bilang seperti itu. Justru saya manfaatkan. Ya, saya manfaatkan untuk menghibur orang. Nah, menghibur orang. Seperti tadi kan, kalau kita bertatap muka, saya suka cerita yang tadi saya katakan, pintar, pemikir pintar. Lu pikir lu pinter gitu kan, orang tertawa, saya juga bersyukur. Saya bisa menghibur orang dengan kekurangan ini gitu ya, kekurangan rambut, tapi saya jadikan sarana menghibur orang. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ketika kita menerima pengorbanannya di atas kayu salib bagi hidup kita, maka kita telah dibuat menjadi baru penuh di dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi mengalami perasaan rendah diri karena kita sudah ditebus. Ya. Pusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus. Nggak perlu Bapak Ibu. Contoh ya, maaf. Saya bukan orang yang berkelimpahan dalam arti materi. Ya.
Tapi kalau umpamanya saya harus berkumpul dengan teman-teman yang maaf ya, yang materinya katakanlah high gitu ya. Saya nggak perlu merasa rendah, saya nggak perlu merasa rendah diri gitu. Mereka mungkin berlebihan dalam hal materi. Saya juga ada kelebihannya. Teman-teman suka nanya, "Kelebihan kamu apa?" "Kelebihan saya ini loh, orang-orang nggak punya yang ini yang selebar ini," gitu kan. Itu kelebihan, nggak perlu rendah diri, nggak perlu rendah diri. Nah, sekarang tanda-tanda, eee, orang yang mempunyai gambaran diri positif. Kita berhenti dulu di sini sebentar ya Bapak Ibu, kita pujian dulu sebentar, 1 lagu atau berapa lagu kita pujian dulu, setelah itu kita lanjut lagi di situ. Saya kembalikan dulu ke Bu Yaya sama ke Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Surya. Mungkin Bro Hengki boleh siap dengan pujian yang kedua. Ya, baik. Kita akan saat ini kita mau sama-sama belajar benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita tahu Allah Tuhan kita yang ajaib, yang akan selalu memulihkan setiap kita yang mau datang kepadanya untuk bertobat dan untuk pemulihan diri kita. Ada satu lagu yang saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Judulnya Aku Percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan sebagai lagu ini, sebagai doa kita. Katakan bersama-sama. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya,
Kita lanjut lagi ya. Oke, Pak. Ya. Bentar, saya tadi sampai mana ini? Oh, ini. Ya. Tanda-tanda orang yang mempunyai gambar positif. Ya. Udah muncul ya Bapak Ibu ya gambar saya ya? Iya, Udah. Pak. Udah ya? Oke. Tanda-tandanya seperti apa? Itu tanda-tanda orang yang mempunyai gambar diri positif ya. Saya terhalang di sini. Menjadi pribadi yang memiliki kebebasan batin. Orang yang mempunyai gambaran diri positif, dia memiliki kebebasan batin. Dia tidak luka batin lah, contohnya seperti itu ya. Dapat menerima diri apa adanya. Kalau ada kekurangan, ya pasti, kita semua pasti ada kekurangan. Tapi dengan kekurangan itu kita bisa menerima diri. Seperti inilah aku gitu ya, dengan segala kekurangannya. Lalu pusat perhatiannya kepada Tuhan, bukan kepada omongan-omongan orang. Gitu ya. Lalu bebas daripada kepalsuan-kepalsuan jati diri. Dia tidak lagi, ya pokoknya ya seperti inilah, nggak usah ditutup-tutupi. Yang menjadi pribadi yang seperti itu. Lalu yang kedua, dia percaya diri. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah itu. Dia percaya diri. Kenapa? Karena gambaran dirinya sudah positif. Ya. Lalu merasa setara dengan orang lain. Nggak minder. Ya. Tapi juga nggak sombong. Orang yang mempunyai kekurangan, dalam tanda petik tadi, kekurangan dia karena punya gambaran diri positif, dia nggak minder. Ya. Dia nggak minder. Saya pernah Bapak Ibu sekalian melihat satu video seorang wanita, dia nggak punya tangan kiri kanan. Itu kekurangan dia. Tapi dia nggak minder, dia tetap bergaul dengan orang-orang yang katakanlah sempurna, gitu ya, sempurna. Merasa dirinya berharga, tanpa harus bergantung kepada pujian orang lain. Orang mau muji dia silakan, orang tidak muji dia juga nggak masalah, gitu kan? Nggak bergantung kepada pujian-pujian itu. Ya. Lalu yang terakhir apa? Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan yang berbeda dan mau menerima perbedaan tersebut. Kita mau menerima perbedaan pendapat-pendapat orang misalnya. Kita mau menerima. Jangan harus pendapat aku yang ini, tapi menerima perbedaan pendapat itu. Ya. Lalu bagaimana kita dapat memperoleh gambar diri yang sejati? Nah ini Bapak Ibu terima kasih. Mulai sekarang kita perhatikan ya bagaimana cara-caranya. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. Boleh dicatat ini Bapak Ibu sekalian, karena kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Untuk memulihkan gambar diri kita yang telah rusak, kita harus membuka hati kita akan kasih Tuhan dan membiarkan sabda Tuhan ditabur, tumbuh dan berbuah dalam ladang hati kita. Artinya apa? Kita menerima firman yang Tuhan taburkan ke dalam diri kita. Ya. Ingat, pada saat benih ditaburkan ada 4 jenis tanah. Nah kita itu tanahnya. Jadilah tanah yang subur. Jangan jadi tanah yang berbatuan, tanah yang tipis gitu ya. Tapi jadilah tanah yang subur. Setiap firman yang kita terima masukkan ke dalam diri kita. Biarkan Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang menumbuhkan, dan biarkan firman itu tumbuh di dalam diri kita. Ya. Kapan pemulihan gambar diri akan dialami? Ya. Ketika orang menanggalkan cara pandang diri yang salah. Ketika orang mau berubah bahwa aku orangnya begini, aku orangnya seperti ini. Nah, ketika pandangan-pandangan diri itu dia tinggalkan dan memandang diri menurut firman Tuhan atas hidupnya.
Apa pandangan Tuhan? Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Kita ini kudus di mata Tuhan. Kita ini segambar dan secitra dengan Tuhan. Nah, kalau pandangan kita sudah seperti itu, gambaran-gambaran diri kita yang negatif itu harus kita tanggalkan. Tinggalkan semuanya. Ya. Jadikan bahwa saya orang yang berharga di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, siapa yang menyentuh engkau, orang itu menjamah biji mataku. Bayangkan Bapak Ibu sekasih, biji mata dijamah, ditoel gitu kan, disentuh kayak gitu seperti apa? Seperti itulah Tuhan sakitnya kalau ada orang berani macam-macam dengan kita. Karena kita mulia. Ya. Ketika orang bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan dan mengasihi hatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita bertumbuh, biarkan firman Tuhan itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Lalu mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kebenaran yang menurut kita cari firman yang sesuai. Enggak, justru firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, nah kita isi. Karena firman Tuhan itu pasti benar semua. Enggak mungkin ada yang salah. Ya. Menyadari bahwa kita adalah, nah ya, berulang-ulang saya katakan, kita adalah secitra dan segambar dengan Tuhan. Lalu apa? Mengenali dan menerima masalah kita sendiri. Kita punya masalah apa sih? Kita kenali. Dan kita terima itu. Ya. Jangan akhirnya menjadi pesimis. Aduh, aku orangnya begini, aku sudah begini. Enggak. Nah. Lalu menerima kasih Tuhan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. 3 cara ini. Ya. 3 ini. Kita adalah secitra. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita ini secitra dan segambar dengan Allah. Yang kedua, mengenali masalah kita itu apa. Menerima masalah kita sendiri. Kita terima. Kita berdamai dengan masalah kita. Kalau kita ada kekurangan, kita berdamai dengan kekurangan itu. Lalu kita juga menerima kasih Tuhan kepada kita. Pertobatan. Jika kita masih terus menyimpan dosa, termasuk gambaran-gambaran kita merasa diri kita negatif, terus itu kan termasuk dosa ya, akan menjadi penghalang dalam kita berelasi dengan Tuhan. Maka kita perlu menyambut sakramen tobat. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, termasuk menyimpan gambar-gambar diri yang negatif, gambar-gambar fisik yang negatif, kita perlu masuk ruang pengakuan dosa. Kita perlu minta pengampunan. Dengan mengampuni, kita mengalami rahmat Tuhan dalam diri kita. Kalau ada orang menyakiti hati kita seperti itu, kita ampuni. Supaya kita juga masuk ruang sakramen tobat, kita juga diampuni. Kasih Tuhan memulihkan relasi kita dengan Tuhan, ya, sesama dan diri sendiri. Selanjutnya Pak, menjalani hidup rohani yang seimbang. Doa, baca firman Tuhan, masuk dalam komunitas, pelayanan, dan memberikan kesaksian. Ini hidup rohani yang seimbang. Jangan lupa doa Bapak Ibu setiap hari. Baca firman, karena dengan baca firman itu kita tahu apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuk dalam komunitas. Nah, saya cukup senang Bapak Ibu lihat Bapak Ibu berkumpul dalam komunitas ini, ya, itu juga menjalani kehidupan. Kenapa? Kenapa harus berkomunitas? Karena dalam komunitas ini kita bisa saling menunjang, kita bisa saling membantu, kita bisa saling mendoakan. Pelayanan dan juga kesaksian. Kesaksian tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Pertobatan. Lalu apa? Berproses bersama Yesus. Untuk semakin serupa dengan Tuhan. Dengan kita melakukan kelima hal tadi. Doa, baca firman, komunitas, pelayanan, dan kesaksian. Dengan kita baca itu, kita akan berusaha menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Terbuka akan bimbingan Roh Kudus yang mengubah kita. Biarkan Roh Kudus yang mengubah kita. Bapak Ibu sekasih, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu merubah diri saya sendiri tanpa bantuan Roh Kudus. Ingat pesan Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Makanya saya pernah tanya Bapak Ibu sekasih ke beberapa orang gitu ya. Kita udah punya Roh Kudus belum? Ada nggak Roh Kudus dalam diri kita? Jawabannya satu, ada. Kenapa? Karena kita sudah dibaptis.
pada saat kita dibaptis kan kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Hanya persoalannya, kita membiarkan nggak Roh Kudus mengubah hidup kita? Atau kita yang berusaha mengubah Roh Kudus supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, ini yang harus kita renungkan. Kita mau nggak mengubah, kita membiarkan nggak diri kita diubah oleh Roh Kudus? Atau kita memaksa Roh Kudus harus berubah sesuai dengan keinginan kita? Yang bagus kita harus mau berubah di bawah bimbingan Roh Kudus. Ya. Terbuka kepada bimbingan Roh Kudus. Ingat, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan gambar diri kita. Hanya Tuhan yang mampu. Maka kita harus memohon kepada Tuhan untuk mengerjakan karya penyembuhan itu. Kita minta tolong. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tuhan yang mampu. Ya. Ia telah membasuh kita dengan darahnya dan telah menebus kita. Aku ini berharga karena aku anak Tuhan. Ada 10 cara mengembangkan gambaran diri yang sesuai dengan citra. Waduh, ini udah 10 lagi nih Bapak Ibu. Masih panjang pembicaraan kita nih. Makin malam aja ya. Semoga Bapak Ibu bisa bertahan ya. Supaya nanti malam kalau tidur, bisa tidur mimpi yang tentang ini gitu ya. Didatangi Roh Kudus. Tidur dengan pulas, tidur dengan nyenyak. Tapi jangan lupa besok harus bangun. Jangan kasihkan tidur, besok nggak mau bangun gitu ya. Tetap harus bangun. Agak cepat aja Bapak Ibu. Ingatlah siapa Anda. Ya, yang pertama. Tadi 10 cara ya mengembangkan gambaran diri. Ingatlah siapa Anda. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi, siapakah saya? Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Itu, gitu ya. Ingat ini, gitu ya. Bapak Ibu jangan ingat-ingat kekurangan kita, apalagi bicara fisik. Jangan ingat-ingat kekurangan fisik kita, enggak. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita mulia di mata Tuhan. Itu yang harus penting. Nah, yang tadi saya katakan di awal ada plus-plus. Di sini plus-plusnya Bapak Ibu ya. Bukan panti pijat plus-plus ini ya. Ucapkan setiap hari. Jadi setiap hari kita harus mengucapkan ini. Nanti ada plus-plusnya di belakang. Kenapa kita harus setiap hari mengucapkan ini? Ya. Nanti saya katakan di plus-plusnya di belakang. Ya. Dalam keadaan dan sesibuk apapun. Dalam keadaan apapun kita, ucapkan ini Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 13. Segala dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya Bapak Ibu boleh singkatlah kalimat-kalimatnya ya. Segalanya dapat kutanggung di dalam Yesus umpamanya. Ya. Semuanya dapat kutanggung di dalam Yesus. Ucapkan ini segala setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Nanti di bagian akhir itu ada saya kasih tanda plus-plus. Nanti di bagian belakang plus-plusnya. Gitu ya. Tapi singkat. Pada saat kita cemas, pada saat kita takut, ingat ayat-ayat ini. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkit kekuatan, kasih dan ketertiban. Nggak perlu takut Bapak Ibu. Kalau saya tanya ya, Bapak Ibu takut nggak sama setan? Itu kan pertanyaan yang sederhana ya. Bapak Ibu takut nggak sama setan? Nggak usah takut Bapak Ibu, setan yang takut kita sebetulnya. Setan ngelihat kita takut. Cuma setan suka nakut-nakutin, jadi kita yang takut gitu kan. Nggak usah takut. Setan ngelihat kita takut Bapak Ibu. Ya. Mulai sekarang karena kita bukan dikasih roh ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Tuhan yang sempurna ya. Tuhan adalah penolongku. Jadi pada saat kita takut, pada saat kita cemas, ingat Tuhan penolong. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nggak usah takut. Lakukan setiap hari. Setiap ada kesempatan Bapak Ibu lakukan ini. Kebaikan, kasih, lemah lembut, gitu ya. Perasaan kasih, persahabatan, bersahabat. Tadi di awal sebelum kita mulai, saya perhatiin Bapak Ibu saling menyapa, saling bertanya gitu ya, termasuk Bu Yaya, Bu Eli semua, Pak Hengki saling menyapa, apa kabar? Baik ya, wah gini-gini. Itu kan tanda persahabatan.
Kalau nggak persahabatan ngapain disapa gitu kan? Datang terserah, nggak datang juga gua nggak rugi. Misalnya kayak gitu. Tapi ini persahabatan. Ya. Nah, pada saat kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai buahnya. Percaya Bapak Ibu. Ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kalau kita mengadakan perdamaian, kalau kita memberikan damai bagi orang, damai juga yang kita terima. Ya. Yang kelima, tanpa kesombongan dan keangkuhan. Kita nggak perlu sombong. Buat apa sih sombong? Lakukanlah hal-hal yang baik dan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita. Kadang-kadang sakit aja dijadikan bahan untuk sombong. Misalnya ditanya, minggu kemarin kemana kok nggak ikutan PD gitu kan? Wah, saya tidur nih nggak enak, sakit kepala. Lalu yang satu bilang, baru sakit kepala udah nggak mau datang. Saya sakit kepala, pundak, lutut, kaki juga masih datang. Kok bangga gitu loh dengan banyak penyakit? Kok sombong gitu ya? Gitu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Layani. Ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada orang minta didoakan, doakan aja, layani, nggak apa-apa. Bapak Ibu pasti punya karunia kok. Tuhan sudah kasih. Ya. Halau penghalang. Tadi kan kita udah bicara tuh penghalang gitu ya. Kita halau. Apabila Anda merasa sebagai orang kecil, orang yang tertolak, orang yang tersingkir, merasa bersalah, ketakutan, cemas, gagal, putus asa, merasa tidak berharga, tidak mau mengampuni, hal itu datang dari musuh. Jadi ingat, kalau misalnya ada perasaan-perasaan seperti itu, ini datangnya dari kuasa gelap. Kenapa? Karena tadi ada ayatnya. Allah bukan memberikan roh ketakutan. Jadi hal-hal seperti ini pasti bukan datang dari Tuhan. Kita usir dalam nama Tuhan. Ya, kita itu. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kita hidup dalam kecemasan itu terus. Tapi kita lepaskan semuanya itu. Yang penghalang-penghalang itu tadi ya. Supaya nggak terikat lagi. Bersyukur. Nah, saya suka katakan Bapak Ibu, dengan bersyukur ini iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Misalnya kan gini ya. Ada orang ngegosipin kita. Lalu kita bersyukur. Tuhan, bersyukur saya digosipin supaya saya lebih bisa menjaga diri. Jangan seperti yang dikatakan orang itu. Iblis kan nggak suka tuh. Iblis maunya kita perang. Gitu kan. Masa orang kayak gitu kita nggak mau lawan dong. Sikat orang kayak gitu. Kita kata bersyukur saja. Nggak bisa apa-apa iblis. Ya. Tetaplah berdoa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau di kitab suci ingat kisah Ayub. Ya. Ayub dikatakan orang yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan. Nanti Bapak Ibu silakan baca Ayub. Orang yang saleh takut akan Tuhan. Lalu dia mendapat berbagai macam pencobaan. Bukan dari Tuhan ya. Kan Tuhan ceritanya di sana ngobrol sama iblis. Pasti aja Ayub menghormati engkau karena engkau berkati dia kok, katanya gitu. Akhirnya dicobai oleh iblis. Hartanya diambil, anaknya diambil gitu kan. Anaknya mati semua. Karyawan-karyawannya habis. Ayubnya borok-borok semua. Bahkan udah nggak sanggup digaruk. Udah harus pakai beling garuknya gitu kan. Seperti itu. Lalu apa? Yang dikatakan istrinya Ayub yang ngomong. Masihkah engkau menghormati Allahmu itu? Sementara engkau sudah mendapatkan seperti ini, kutukilah dia. Tapi apa yang Ayub katakan? Ya, dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang juga aku kembali. Bersyukur dia kepada Tuhan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Itu ungkapan syukur. Mengucap syukur kepada itu yang Tuhan kehendaki. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini betul-betul terbukti Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sukacita hidupnya, wah udahlah hidupnya sehat. Ya. Yang 8, jadi seperti Yesus. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perasaan-perasaan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Mari kita menjalankan hal-hal yang tadi, jadi kita berusaha seperti Yesus. Contohnya apa? Yesus itu pemaaf. Yesus itu perhatian sama orang. Ya. Contoh sederhana Bapak Ibu, contoh sederhana. Ini kaitannya dengan Bunda Maria juga. Ingat cerita perkawinan di Kana. Ada ya, Yohanes 2 itu kalau nggak salah. Perkawinan di Kana. Ya. Diceritakan di situ keluarga yang sedang mengadakan pesta kehabisan anggur. Sementara orang-orang Yahudi pada saat itu kalau mengadakan pesta, anggur itu menjadi utama. Kalau sampai kehabisan, waduh, tercorenglah muka keluarga itu. Kalau kita misalnya mengawinkan anak gitu ya, lalu tiba-tiba makanannya kehabisan. Wah, kan kalang kabut kita tuh. Tamu masih ada, makanan habis. Nah, sana itu anggur. Ya. Lalu apa? Bunda Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lihat, apa yang Yesus katakan. Mau apa engkau daripadaku, ibu? Bahasa aslinya bukan ibu, Bapak Ibu. Bukan mau apakah engkau daripadaku, ibu. Tapi mau apa engkau daripadaku, perempuan? Cuma kan kalau terjemahkan perempuan gak enak banget ya. Kesannya kurang ajar banget sama mamanya sendiri kok dibilang perempuan gitu ya. Mau apa engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi apakah karena Yesus berkata waktuku belum tiba, dia tidak berbuat sesuatu? Dia tetap mengubah air menjadi anggur, bahkan yang terbaik. Artinya apa? Kita berbuat seperti Yesus. Lakukan, gitu ya. Yang orang butuhkan, kita tahu kesulitan orang, mari kita lakukan. Dan jangan memberikan yang sisa, tapi beri yang terbaik. Gitu. Itu maksudnya seperti Yesus, contohnya. Penampilan diri. Ya, penampilan diri Bapak Ibu baik, rapi, dan bersih bukan berarti harus mahal. Ya, kita penampilannya oke lah gitu ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Sunat ini bukan sunat dalam arti fisik ya Bapak Ibu, hati. Yang tidak baik itu kita sunat, kita buang. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah ini pesan untuk ibu-ibu. Ya. Istri yang cakap, jadilah istri yang cakap. Supaya apa? Ia lebih berharga daripada permata. Wah kan, permata aja berharga. Apalagi seorang istri. Tapi harus cakap. Ya, harus baik. Jaga pikiran. Hati yang tenang dan menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jaga pikiran kita. Saya ingat Archie William. Ya, Archie William itu pada saat umur berapa ya? 22 kalau nggak salah. Dia dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis. Padahal dia tidak melakukan semuanya itu. Dia dituduh seperti itu. Ya. Nggak ada bukti-bukti bahwa dia melakukan itu. Bahkan kesaksian-kesaksian juga menunjukkan bahwa dia tidak berada di lokasi pada saat itu. Tetapi dia dijatuhi hukuman 80 tahun Bapak Ibu. Orang nggak bersalah dijatuhi hukuman 80 tahun. Lalu ada wartawan bertanya kepada dia. Ini bagus. Bertanya kepada dia. Archie William, apa yang akan Anda lakukan selama Anda di penjara 80 tahun? Archie William berkata seperti ini. Badanku boleh dipenjara, tapi pikiranku tidak boleh dipenjara. Artinya apa? Penjara itu hanya memenjarakan dirinya. Pikirannya bebas. Makanya selama dia di penjara, dia tetap berdoa, kan gak ada larangan di sana. Pikirannya kan tetap bisa berelasi dengan Tuhan. Dia baca firman Tuhan. Akhirnya kebenaran terbuka. Dia nggak sampai 80 tahun, Bapak Ibu, kemudian dia hanya di penjara sekitar 50 tahun, kalau nggak salah, 35 tahun gitu ya. 35 tahun. Dia menjalankan 35 tahun, akhirnya kebenaran terbuka, dia dibebaskan. Ya.
Tuh. Nah, lalu ini apa ini? Bentar ya, saya terhalang. Seseorang yang sudah mengalami pemulihan gambar diri, dia memiliki hati yang gembira, jiwa yang bahagia, dan roh yang bersukacita dalam Tuhan. Tuh lihat gambarnya kan orang bersukacita itu kan. Tertawa seperti itu ya, bersukacita banget. Gambarnya kan bagus banget itu. Pikirannya diperbarui dari hari ke hari menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi semakin positif. Mulai peduli akan kebutuhan orang lain, muncul kasih, muncul bukan mencul ya, kasih terhadap sesama, gemar berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, karena rohaninya semakin bertumbuh serta menyambut sakramen-sakramen. Di dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu, ini ada enggak? Kalau ini ada, berarti kita sudah mengalami pemulihan diri. Kalau belum ada, yuk kita kejar, gitu ya, supaya mengalami pemulihan diri. Ini refleksinya Bapak Ibu, silakan nanti malam direfleksi gitu ya. Perangkap-perangkap apa yang masih merusak gambar diriku, maukah aku mengambil keputusan, dan apa yang menjadi penghalang bagiku. Hampir selesai ini Bapak Ibu. Ini doa, nanti kita doa masing-masing aja ya di rumah. Supaya ini. Nah ini sekarang plus-plusnya. Yang tadi saya katakan. Plus-plus. Tapi bukan panti pijat. Kenapa harus setiap hari? Tadi kan ada kalimat setiap hari ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus setiap hari diucapkan? Ini, dasarnya ini yang saya ambil. Kita belajar otak sebentar. Ini sedikit, pendek. Saya ambil dari sebuah buku yang di bawah itu. Bapak Ibu bisa lihat, Peace of Mind. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya silakan. Tapi ini keluaran lama kok. Kayaknya udah nggak terbit lagi. Ini otak manusia. Otak manusia. Lihat, otak manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Kita belajar otak sebentar ya Bapak Ibu. Otak sadar itu kira-kira 12% isinya. Lalu otak bawah sadar itu 88%. Antara otak sadar dan otak bawah sadar itu ada filter. Reticular Activating System. Ada seperti itu. Ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Otak sadar itu keadaan aktif bertindak, bisa memikirkan banyak hal sekaligus. Bawah sadar, ingatan, kebiasaan, kepribadian, dan citra diri. Hanya berpikir tentang satu hal dalam satu saat. Ini isi-isinya ya. Untuk melindungi diri dari informasi yang tidak perlu dan berlebihan. Ini saya hanya ambil sebagian Bapak Ibu, karena ini satu sesi sendiri, panjang ya. Nah, otak bawah sadar ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Menurut ilmu psikologi, setiap informasi yang kita terima, itu 90% pengalaman-pengalaman hidup kita masuk ke dalam alam bawah sadar. Sedangkan yang 10% itu berada di dalam alam sadar, otak sadar. Makanya kita harus memprogram ulang. Kalau ini yang luka batin memang ya, luka batin. Program ulang yang di bawah sadar. Kenapa? Udah habis belum ini? Udah habis ya. Sekarang saya cerita aja. Saya cerita aja sedikit ya Bapak Ibu. Kenapa saya menunjukkan ini? Karena begini. Gambaran-gambaran diri kita yang negatif-negatif itu tadi, atau gambaran diri kita yang negatif, kalau sudah masuk ke otak bawah sadar, dia akan mengendap di situ. Dia akan mengendap di situ. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu, ambil contoh yang luka batin ya, ambil contoh yang luka batin. Sekarang ikut retret penyembuhan luka batin. Sembuh. Selesai, sudah sembuh. Yang disembuhkan tuh hanya yang di otak bawah, yang di otak sadar. 12% itu. Yang 88%-nya masih ada di bawah sadar. Makanya begitu ini udah selesai, seminggu 2 minggu kemudian ada pencetus, muncul lagi tuh. Luka batin yang sama. Kenapa? Karena yang di bawah sadarnya muncul. Sekarang Bapak Ibu, gambaran diri yang negatif sudah diselesaikan. Kalau yang di bawah sadarnya tidak diselesaikan, dia akan muncul lagi. Begitu ada pencetus, dia muncul. Makanya harus di-reset. Ya, di-reset ulang yang di bawah sadarnya.
Ada cara merisetnya, saya nggak bisa cerita sekarang di sini dan itu harus praktek. Paling tidak kalau dengan dikaitkan yang tadi, dengan setiap hari kita mengucapkan hal tadi, ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Kalau itu kita ucapkan terus-menerus, apa yang sudah terprogram di otak bawah sadar, itu akan terhapus dengan sendirinya. Bukan terhapus betul-betul hilang ya, tapi dia sudah tidak akan berkembang, karena kita ucapkan segala sesuatu dapat kutanggung, itu dia masuk lagi nanti ke bawah sadar. Kalimat-kalimat itu. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Yesus, itu masuk ke bawah sadar. Bukan hanya di otak sadar. Masuk ke bawah sadar. Jadi pada saat kita mengalami segala sesuatu, itu yang muncul nanti. Oh iya, segala sesuatu sudah dapat kutanggung. Contoh sederhana Bapak Ibu, contoh ya. Bapak Ibu belajar membaca kapan sih? Belajar mengeja. BA, ba, gitu kan. BI, bi, misalnya ya. Jadi, babi, gitu. Kapan kita belajar itu? SD. Satu, Pak. Ya, SD. SD, betul ya? SD. Katakanlah kelas 2 atau kelas 3 misalnya SD. Belajar itu. Lalu, begitu ada bacaan, kita nemu bacaan, kita mau membaca, langsung bisa baca normal nggak kita seperti sekarang? Enggak, dieja lagi kan? BA, ba, PA, pak, bapak, PE, PR, per, GI, pergi, bapak, pergi, kan begitu kan? Tapi sekarang Bapak Ibu baca buku, dieja nggak? Al, ki, alki, teata, alkitab, B, alkitab, begitu? Enggak kan? Begitu lihat Alkitab bisa langsung baca. Kenapa? Karena ejaan-ejaan itu udah masuk di bawah sadar kita. Pada saat kita melihat tulisan itu, yang muncul yang di bawah sadar, Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung baca itu. Kalau ngikutin yang sadarnya, dia kudu dieja lagi nanti. Nah, ini yang udah masuk. Sama, kalimat-kalimat yang segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia, kalau kita ucapkan tiap hari, itu masuk ke bawah sadar. Ya, masuk ke bawah sadar dan itu nanti yang muncul. Bukan meriset, maaf, yang ini bukan meriset, tapi memasukkan sesuatu yang positif di otak bawah sadar. Kalau merisetnya nantilah kapan-kapan kalau kita ada kesempatan, kita bicara khusus tentang otak, gitu ya, tentang meriset apa yang ada di bawah sadar. Karena itu butuh satu sesi sendiri. Ini aja saya lihat Bapak Ibu sudah mulai kelap-kelip lampu matanya gitu ya, menandakan sudah semakin malam, sudah semakin larut. Baik, kiranya itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. 2 minggu lagi kita ketemu lagi di bagian terakhir dari self-image. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Terima kasih Pak Surya untuk firman, pengajarannya, untuk contoh-contohnya, dan terutama untuk tips-tipsnya untuk kita semua. Ya, ya. Kita percaya Bapak Ibu ya, kita pasti pernah mengalami peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, mungkin pengalaman-pengalaman pahit di masa kecil, dan mungkin masih ada yang belum bisa hilang atau apa. Itu Pak Surya sudah memberikan tips-tipsnya, ada banyak tips, dan yang satu kita harus lakukan adalah PR. Ya, kita percaya pasti di dalam Tuhan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Itu yang harus kita ucapkan terus ya Pak ya. Ya, betul. Ya, nah Bapak Ibu, nanti kita coba ya, pasti segala sesuatu akan lebih baik, bisa teratasi dengan baik, segala kepahitan, segala apa, mungkin juga sedang yang mengalami beban berat atau ada masalah, pergumulan, menjadi dikuatkan. Amin. Ya, nah Bapak Ibu masih ada kesempatan, mungkin 2 atau 3 orang yang ingin bertanya atau mau sharing juga boleh, ya Pak ya? Ya, asal nggak ngantuk aja ya. Karena di sana udah jam berapa ini? Jam 9.15 Pak. Masih sore. Ya, sambil menunggu ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, saya mau cerita juga nih Pak. Jadi saya punya anak pertama adalah Glenn, itu dia banyak kekurangannya ya. Jadi salah satunya adalah dia kurang dengar. Jadi kalau kita bilang tuli lah, deaf.
Jadi waktu itu saya sekolahkan ke sekolah khusus. Tapi karena sudah makin hari makin lebih baik, dia sudah mengerti apa yang kita ucapkan melalui baca bibir, dia bisa saya masukkan pindah ke dalam sekolah normal. Jadi itu pindah ke SMA normal. Nah, sebetulnya saya ada khawatir juga masuk sekolah normal karena di Indonesia itu yang namanya orang punya kekurangan, belum tentu semua orang menghargai. Betul. Ya, jadi kadang-kadang mungkin mereka juga merasa, wah, ini orang gimana sih? Mungkin juga diejek atau dibully. Nah, saya pernah ngelihat anak saya gini, dia kan nggak bisa dengar, tapi oleh kelompok teman-temannya disuruhlah bawa gitar, disuruhlah yang sebetulnya gitar itu buat apa? Dia nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa apa gitu. Tapi ditanya, kamu punya gitar nggak? Punya. Oke, dia bawa. Buat apa, Glenn? Kamu kan nggak bisa nyanyi. Ya nggak apa-apa, teman aku mau pinjam. Yang kedua, jadi kalau misalkan ada tugas apa dan tugas dia itu lebih banyak karena temannya, tolong dong Glenn, bikinin ini, bikinin itu. Padahal dia sendiri tugasnya juga masih banyak. Jadi saya merasa, aduh, ini kayaknya dibully gitu sama teman-temannya. Nggak boleh nih begini. Tapi 2 kali, 3 kali, dia sering itu berkali-kali seperti itu. Sampai di sini pun kadang-kadang dia, karena dia hatinya baik, tidak tega, jadi punya teman juga, misalkan dia itu disuruh nganterin pergi kemana gitu loh. Padahal jauh sekali, dia itu jarang setir jauh-jauh. Tapi dia, oke, dia lanjutin. Terus saya bilang, kenapa sih kamu mau begitu? Coba dong belajar tolak gitu. Jadi buat dia tidak apa-apa Mama, jawabnya. Kalau aku bisa aku laksanakan gitu. Jadi dia gitu. Jadi rupanya dia yang bagusnya itu punya pandangan, punya pemikiran, orang tidak membuli dia. Orang tidak memanfaatkan dia, tapi dia merasa dia bisa. Oke, why not? Gitu loh. Jadi, wah, saya pikir, oh mungkin saya yang harus belajar mengubah pikiran saya, pandangan saya. Karena dia mengalami, dia menjalaninya dengan sukacita. Bukan menjadi beban, bukan menjadi tertekan, dia menjadi itu. Tapi dia, oh iya, jadi sejak itu saya pikir, oke, kalau kamu memang merasa kamu bisa, kamu tidak merasa terbeban, tidak merasa ini, oke, jalanin. Jadi sebetulnya kita juga harus punya sudut pandang yang berbeda ya Pak ya. Betul. Nah, sudut pandang itu yang berbeda itu merasa kita harus kuat kalau ada firman. Kalau ada firman yang benar-benar menguatkan, seperti yang tadi Bapak beri itu. Banyak sekali itu firman-firman yang menguatkan kita semua. Terima kasih Pak. Itu sedikit sharing dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang terpancing atau boleh memberikan sharingnya atau mau tanya jawab, silakan. Sebelum Masih itu, ada waktu. sebelum itu saya cerita juga, Bu. Saya jadi ingat-ingat sesuatu nih, ya. Eh, sama, saya juga sering, bahkan imam, pastor di daerah saya gitu ya, bahkan pastor sering kali minta ke saya, Pak Surya bikinin saya PowerPoint, gitu. Bikinin saya PowerPoint, saya mau ngisi di sini. Ada beberapa imam lah gitu ya, ada beberapa imam yang suka minta seperti itu. Kalau umpamanya dia memberikan materinya, saya cuma membuatkan PowerPoint-nya, is okay. Gitu. Tapi kadang-kadang minta bikinin PowerPoint-nya sekaligus temanya, sekaligus isinya gitu kan. Waduh, saya bilang ini berat banget ini gitu ya. Tapi sama, saya juga mau berusaha berpikiran positif gitu kan. Oke, saya bikinin. Akhirnya apa? Mau tidak mau, saya mencari tema itu kan. Saya mencari gitu. Ini bagaimana sih harus bicaranya? Firmannya apa sih? Saya cari. Akhirnya saya dapat kan memperkaya saya gitu. Tanpa imam itu meminta kepada saya nggak mungkin memikirkan yang itu. Gitu. Akhirnya saya punya materi ini, saya juga izin juga sama dia meskipun ini yang bikin saya minta izin, boleh nggak PowerPoint ini saya pakai untuk di tempat ini, untuk tempat ini. Oh silakan, kan itu Pak Surya yang bikin katanya. Tapi kan bukan dari saya temanya. Jadi betul Bu Yaya, kita harus berusaha berpikir yang positif tadi, ya, yang positif.
Itu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Pak. Masih ada kesempatan satu lagi. Silakan. Wah, thank you Pak Adian. Udah datang nih. Ya. Pak Surya mau tanya ya. Ya, Pak Ardian. Tadi kan kita Pak Surya berbicara tentang menarik ya, alam bawah sadar, alam sadar. Itu sesuatu yang jarang kita sentuh kalau kita berbicara tentang masalah iman ya. Karena kalau kita berbicara masalah iman, masalah rohani, itu biasanya kita berbicara hati gitu loh, Betul. bukan otak ya. Karena itu tadi dikatakan kan kalau kita berada di mengulang satu ayat dan sebagainya, itu kita akan memasukkannya ke dalam satu alam bawah sadar. Betul. Itu apakah sama dengan kita memasukkannya dalam hati? Karena antara hati, iman, pikiran, alam bawah sadar itu bisa diuraikan nggak Pak ya? Karena ya agak bingung saya sini. Ya, boleh bilang sama Pak, karena kan Firman juga bilang apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu. Gitu kan? Nah, apa yang keluar dari mulut kita juga kan otomatis dari otak kita kan? Gitu. Jadi saya pikir sama aja bisa kita masukkan ke dalam hati karena otomatis juga masuk ke dalam otak kita. Gitu. Memang kalau kita bicara tentang rohani, banyak bicara tentang hati. Tapi saya pikir nggak lepas dari karena kita kan masih punya fisik, nggak lepas dari otak kita, Pak. Dari otak kita. Kenapa? Saya mempelajari otak itu ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa imam di luar negeri itu memakai kemampuan ini, Pak. Kemampuan otak bawah sadar kita ini boleh dibilang 6 kali kekuatannya dibanding otak sadar. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Gitu. Bahkan di situ dikasih contoh seperti ini. Betul. Masukkan ke dalam hati sama, tapi faktanya kan kita harus masukkannya ke yang banyak bekerja kan otak kita. Gitu ya. Hati betul, kita harus jaga hati. Bersihkan hati, masukkan sesuatu yang baik ke dalam hati kita. Itu betul. Gitu. Tapi secara ilmu pengetahuan, secara psikologi kan otak kita juga bekerja di sana. Kenapa? Karena pada saat kita berhadapan dengan suatu masalah, yang muncul itu dari otak dulu. Reaksi kita itu adanya dari otak dulu. Gitu. Baru dari hati. Nah, makanya yang tersimpan ini. Kalau kita bicara tentang otak itu, Pak, yang tadi saya katakan hanya sedikit itu, sesungguhnya banyak. Meriset. Kalau di otak bawah sadar kita ke riset, hati kita terbawa ke riset. Karena betul yang Pak Adian bilang, otak dan hati itu sangat dekat. Sangat dekat. Itu kira-kira Pak, kalau dari saya juga belum bisa terlalu membedakan mana hati dan mana otak gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan yang saya pelajari tentang otak itu juga sangat membawa pengaruh di dalam perilaku kita. Itu kira-kira Pak Ardian. Jadi saya tidak belum menemukan relasi yang secara nyata seperti apa gitu ya. Jadi maaf saya belum bisa ke arah sana. Gitu Iya, karena Pak Ardian. saya ingat ada dulu orang yang pernah bilang ya, karena kalau kita kan bilang hati Yesus yang Maha Kudus kan ya, Ya. ya bukan otak Yesus yang Maha Kudus gitu Ya. loh. Jadi sebetulnya antara otak dan hati itu sampai sekarang ya mungkin saya masih agak bingung. Tapi mungkin ya antara yang dikatakan alam bawah sadar itu sebetulnya mungkin ya prakteknya itu ya kita berbicara tentang hati kali ya. Mungkin Pak. Karena kalau otak itu kan sains jadinya ya, ilmu pengetahuan. Memang kalau di Firman hampir nggak ada lah yang bicara tentang otak ya, saya kira ya. Banyaknya Ya, hati. benar. Hati, selalu hati. Gitu. Betul. Terima Nanti kasih, Pak. saya coba cari korelasinya, Pak, antara otak dan hati ini seperti apa sih sebetulnya di dalam Iya, rohani ya. iya, iya. Iya, terima kasih Pak Adian untuk pertanyaannya
Dan juga terima kasih untuk Pak Surya untuk hari ini semua firman pengajarannya. Mari kita segarkan suasana kita yang semakin hari semakin lama semakin hot. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Untuk itu kita akan akhiri dulu perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan lanjut 2 minggu yang akan datang tentang gambar diri yang baru. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung kembali di tanggal 9 September. Mari Pak Thomas silakan akhiri dengan doa penutup. Ya, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah dan pengajaran yang Kau berikan kepada kami melalui Pak Surya. Engkau memberikan kami kesehatan, kesempatan, berkat yang melimpah dalam hidup ini. Kau menyebut kami sebagai permata yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa agar Engkau pulihkanlah gambar diri kami. Pulihkanlah kepercayaan diri yang penuh sesuai dengan rencana-Mu yang indah untuk hidup kami. Angkat semua pikiran-pikiran negatif yang menghambat hubungan kami dengan-Mu. Cabutlah semua hambatan-hambatan ini. Berikanlah kami hati yang gembira, pikiran yang positif, peduli terhadap orang lain, dan terutama kerinduan berdoa. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan Pak Surya, agar Engkau selalu berkati dan lindungi beliau. Kami juga berdoa Engkau melindungi kami semua untuk menyambut hari esok, sekutu dengan-Mu, ke misa atau kemanapun juga kami berada, dimanapun juga kami berada, Engkau lindungilah kami, Engkau kirimkanlah malaikat-Mu melindungi kami, menjaga kami. Kami panjatkan doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesus Tuhan. Yes, thank you Bro Hengki, thank you semuanya, thank you Pak Surya, thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu tanggal 9 September yang akan datang. Oke, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Pak Surya. Pak Hengki, Bu Yaya, Bu Eli, Terima semuanya kasih, lah. Pak Surya. Nggak bisa saya kasih, sebut Pak satu-satu Surya. kelamaan nanti. Terima Oke. kasih Pak Surya. Yuk, makasih. Saya pamit ya. Oke. Ya, silakan Mas Surya. Oke, Good night. Good night. God bless you all. Good night. Good night. Thank you. Good Bye night. Good night semua. semuanya. Thank you, thank you. Terima kasih, Bapak. Thank you. Terima kasih, bye-bye.